Hai guys, Kopi Vosian. Ada semua cerita. Hari itu saya terjumpa satu kisah benar nih pasal seorang lelaki ni memakan kekasihnya hidup-hidup guys. Nama lelaki yang memakan kekasihnya sendiri itu bernama Armin Meiwes. Dan ini adalah kekasihnya yang bernama Ben Brandes yang dia makan itu. And ya, dorang adalah pasangan LGBT. Ini kisah benar berlaku di Jerman, sebab memang orang Jerman pun. Dan ini adalah lokasi di mana mereka saling memakan. Ya, kekasih dia sendiri pun memakan diri dia sendiri. So, kisah tragis ini terjadi di rumah si Armin, di mana tempat si Armin membesar. Memang dari kecil dia tinggal di sinilah. Dan ini adalah rekaman video di mana si Armin dan kekasihnya itu saling memakan daging si Ben Brandes, yaitu kekasih si Armin. Ya, si Ben Brandes itu makan daging dia sendiri. Dan durasi video ini adalah selama 4 jam. And ya, rekaman ini direkam oleh si Armin Meiwes sendiri atas permintaan si Ben Brandes. Tapi juri dan hakim hanya sanggup menonton ini video sampai 19 menit saja. And dorang tidak sanggup untuk kasih habis sebab terlalu menyeramkan. Sebelum itu mari kita berkenalan dengan si Armin Meiwes. Jadi ini adalah si Armin Meiwes semasa dia masih budak. Dia lahir di Jerman pada tahun 1961. Dan ini adalah mama dia. Memang dari kecil dia hidup normal dan bahagia bersama mama dan bapak dia lah. So si Armin ini actually seorang anak yang sangat-sangat baik. Semua kehendak mama dia ikut. Dan dia juga sangat-sangat peramah dan sopan macam budak normal yang lain. Sampai satu masa mama dia berpisah dengan bapak dia. Jadi si Armin ni hanya hidup bersama-sama dengan mama dia sajalah yang di rumah dorang tu. Dan di saat itulah di mana mulanya si Armin ni mencipta sendiri kawan imaginary dia, iaitu kawan hayalan dia. Si Armin ni selalu bermain dengan imaginary friend dia. Tapi di sekolah pun actually dia ada kawan manusia jugalah. Dan satu masa dia berfikir bahawa hanya berkawan saja tidak cukup. Dia mau kawan dia itu jadi sebahagian daripada hidup dia. Tapi kalau bagi kita ni, sebahagian daripada hidup kita ni adalah mungkin kita mau kawan kita tu jadi macam family kita ataupun tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi bagi si Armin ni berbeza pula. Dia mau kawan dia menjadi sebahagian dalam hidup dia dengan memakan tubuh badan kawan dia dan masuk ke dalam tubuh badan dia sendiri. Dan itu barulah dianggap sebagai kawan sejati sebab dia sudah menjadi sebahagian dalam hidup dia. Tapi memandangkan dia masih kecil dan dia masih dalam jagaan mama dia, idea untuk memakan kawan dia sendiri itu hanya dalam fikiran dia. Dia tidak buat betul-betul lah sebab mama dia ni sangat-sangat tegas dan si Armin ni tidak boleh buat benda-benda yang tidak baik. Kan si Armin ni anak yang baik, taat sama mama dia. Tapi sehinggalah satu masa ni mama dia ni meninggal dunia. Jadi tinggallah dia seorang-seorang dan dia merasakan yang dia lebih bebas dan dia boleh buat apa saja tanpa ada orang larang. Dan pada masa itu dia pelan-pelan mau meneruskan plan dia yang ada dalam kepala otak dia masa dia kecil, yaitu memakan kawan dia sendiri. Jadi dia buatlah satu website ni yaitu The Cannibal Cafe yang boleh diakses oleh orang-orang Jerman ataupun di seluruh dunia, di mana website ini untuk orang-orang yang mempunyai fikiran yang sama seperti dia, yaitu ingin memakan daging manusia. Tapi pada mulanya website ini hanya dibuat suka-suka untuk gurau-gurauan dan untuk orang-orang yang sama imajinasi seperti dia. Tapi dia tidak sangka bahawa ramai orang yang mengiklankan dan menawarkan diri untuk dimakan. Dia pun terasa kerjanya makin senang. Dan dia tertarik dengan satu iklan ini dari si Ben Brandes yang menawarkan dirinya untuk dimakan. Dan dorang pun menjalinkan hubungan dalam beberapa bulan. Setelah beberapa bulan berlalu, tibalah masanya si Armin ni menjemput si Ben Brandes di sebuah stesen kereta pada tahun 2001 dan dibawanya pulang ke rumahnya. Dan dorang pun stay lah di ruang tamu si Armin ni. Dan tiba-tiba si Ben Brandes ni menawarkan diri dia untuk dimakan. Actually si Ben ni dia bukan orang yang calang-calang, bukan orang yang hopeless ataupun orang yang biasa-biasa. Dia ni adalah orang yang sangat-sangat pintar dan bekerjaya. Tapi kenapa dia menawarkan diri untuk dimakan?
So, inilah rumah si Armin di mana tempat dorang berdua memakan daging manusia first time. Tapi tidak tahulah si Ben pernah atau tidak kan. Dan di ruang tamu inilah tempat si Armin melihat tubuh badan si Ben yang mana sangat-sangat fit dan bermuscle. Dan itu membuatkan si Armin lagi tertarik. So, tidak lama kemudian, dorang pun naiklah pergi di tingkat atas nih. Dan disitulah banyak bekas-bekas yang menyeramkan yang dijumpa oleh polis. Dan ini adalah katil di mana si Ben terbaring, dan sebelum dia dimakan, dia memakan ubat tidur dalam 20 tablet supaya bila badan dia dimakan tuh, dia macam kurang-kurang sedar lah. Tapi sebelum si Armin ini memakan badan si Ben bagi syarat-syarat untuk si Armin. Dia bilang, kamu boleh makan saya, tapi mulai dari bagian yang saya maukan, yaitu bagian kemaluan saya. Dan jangan guna apa-apa alat pun, just gigit begitu saja. Terus si Armin ini pun dia bilang, oke, jom makan sama-sama. Jadi yang memulakan memakan badan si Ben ini adalah si Ben Brandes sendiri. Ya, dia memakan tubuh badannya sendiri. So, dia pun makanlah dia punya alat sulit tuh. Dan dia bilang, saya ndak suka lah rasa ni daging, terlampau kenyal dan pelik rasa dia. Dan si Armin pun rasa begitu juga. Jadi si Armin ni dia ada idea lain, yaitu dia pergi dapur and then dia ambil periuk, terus dia masak daging yang dorang dua gigit tadi tu. Jadi dia masak campur garam, bawang, black pepper dan rempah-rempah macam dia masak daging biasa yang masakan normal. Jadi masa si Armin memasak tuh, keadaan si Ben ni macam separuh sedar sudah. Bangun pengsan. Yalah, kan banyak darah keluar. Jadi dia pun mula makan daging si Ben yang dia masak tadi. So, masa first dia rasa tu daging, dia rasa pelik dan tidak familiar dengan itu rasa. So, dia pun duduk di tempat makan, yaitu di sini, dan dia slowly makan tubuh badan si Ben. Lepas itu, dia mulai enjoy dan suka dengan itu rasa. Dia bilang, wah, finally, selama ini saya tunggu-tunggu untuk makan daging orang jadi kenyataan. Dia bilang lagi, rasa daging manusia ni seakan-akan daging babi. Kalau orang biasa makan mie daging, dorang tidak akan tahu pun itu daging manusia, sebab terlalu sedap. Tapi dalam masa yang sama, si Armin ni tiba-tiba jadi rasa bersalah, sebab sudah memakan tubuh badan kekasih dia. Dia pun bingung sama ada mau minta ampun dan berdoa sama Tuhan ataupun iblis. Jadi, tidak lama kemudian, si Armin pun mengangkat badan si Ben yang masih nyawa-nyawa ikan, pergi di bilik mandi, dan membaringkan si Ben di dalam bathtub. Sambil si Armin menunggu si Ben meninggal dunia, sambil tu dia membaca buku dengan rileksnya di sebelah badan si Ben. Selepas si Ben Brandes ni hendak sedarkan diri sudah, si Armin pun memotong-motong tubuh badan si Ben dan disimpannya ke dalam freezer untuk bekalan makan dia berbulan-bulan. Tapi belum pun habis daging si Ben di freezer, dia teruskan lagi mencari korban seterusnya di website The Cannibal Cafe yang dia buat tuh. So, dia pasanglah balik itu iklan di website The Cannibal Cafe. Tiba-tiba ada satu student yang berasal dari Austria tapi menetap dan studi di Jerman, ternampak ini iklan, dan student itu pun merasa tidak sedap hati lalu melaporkan kepada polis. Dan tidak lama kemudian polis pun datang pergi rumah si Armin dan dorang menyiasat satu-satu ruangan di rumah si Armin. Mula-mula si Armin ni tidak mengaku, tapi last ada satu polis ni terjumpa freezer di mana daging badan si Ben disimpan. So, polis yang menyiasat freezer si Armin itu adalah seorang perempuan. Jadi dia ceklah satu-satu daging yang ada di dalam freezer si Armin tu. Lepas tu polis pun tanya si Armin lah, yang itu daging apa? Si Armin ni pun jawablah, itu daging biasa, daging sapi, lembu, ayam. Tapi disebabkan polis perempuan tu selalu masak, jadi dia tidak merasakan daging-daging itu adalah daging yang selalu dia masak. Dan akhirnya mengakuilah dia bahwa itu adalah daging si Ben Brandes. Lepas tu dia pun dihukum penjara seumur hidup. Actually, ada reason dia kenapa si Armin Mewes ni jadi begini, yaitu tiba-tiba ada imaginary friend dan teringin memakan daging manusia. Dan reason ni terjadi sejak dia kecil lagi. So mungkin boleh sambung patu.
So ya, begitulah cerita kisah benar pasal si Armin Mewes dengan si Ben Brandes. So thank you guys, see you next time, bye. Hati-hati guys.